Audioton mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Aku Bukan Wanita Penggoda, karya dari Elis Kurniasih, bab ke-52. Siapa wanita itu? Siapa wanita yang dinikahi Kenan? Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Kenan masih terdiam. Di dalam layar laptop itu, ia hanya bisa menatap sang ibu. Rasti pun terdiam, menunggu jawaban dari putranya. Mam, kita bicarakan ini nanti, setelah Kenan pulang. Kenan janji sesampainya di Jakarta, Kenan langsung ke rumah Mami. Enggak, Ken. Mami mau tahu jawabannya sekarang. Mami nggak tenang kalau harus menunggumu pulang. Desak Rasti. Kenan terdiam kembali. Haruskah ia mengatakannya sekarang? Ia mencoba menimbang baik buruknya. Jika menjawab tidak, positifnya sang ibu akan senang. Tapi negatifnya, sang ibu pasti akan memintanya untuk kembali pada Vanessa dan memberi wanita itu harapan palsu. Jika menjawab iya, positifnya ia tak perlu lagi berbohong. Karena menjadi pembohong itu merepotkan. Karena setiap saat harus terus berpikir untuk mencari kebohongan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Namun negatifnya mungkin sang ibu akan syok, dan itu yang Kenan takutkan. Walau sang ibu tak memiliki riwayat jantung, namun ia memiliki penyakit darah tinggi. Sesuatu yang mengejutkan bisa memicu penyakit itu kambuh dalam seketika. Mam, kita bicarakan nanti ya, ucap Kenan lembut. Mami ingin sekarang, Ken. Rasti terus menekan Kenan. Kalau sekarang Mami tahu, apa nanti Mami tidak kaget? Nanti Mami sakit dan Kenan tidak ingin itu. Berarti itu benar? Tanya Rasti dengan raut wajah yang tidak lagi lembut. Kiara yang mendengar hal itu pun langsung berdiri dan menghampiri sang ibu yang duduk di sana. Kak, Kiara berdiri di belakang sang ibu yang tengah duduk di kursi kerja Vicky. Kiara. Jadi benar, kakak sudah menikah. Dengan siapa? Tanya Kiara bertubi-tubi. Dengan siapa, Kenan? Mengapa kamu tega sama Mami? Mengapa kamu tidak memberitahu Mami sebelumnya? Ken, kamu telah mempermalukan Mami. Apa yang harus Mami ucapkan pada Alin dan James? Apa, Ken? Rasti menangis terseduh-seduh. Tuh kan, kalau Kenan jawab, pasti Mami jadi nggak tenang. Ya sudah, besok kan pulang, ucap Kenan tegas. Mami tidak perlu khawatir. Ken sudah minta maaf pada Mommy dan Dedi Vanessa. Mami tidak perlu memikirkan hal ini, karena Kenan yang akan menyelesaikannya. Tidak bisa, Ken. Mami dan orang tua Vanessa sudah seperti keluarga. Rasti masih menangis. Ya ampun, Mami, sudahlah, jangan menangis. Aku mohon. Kenan sedang kerja, Mam. Tolong jangan buat pikiran Kenan di sini bercabang. Jawab Kenan memelas. Mam, benar kata kakak. Jangan menangis dulu. Dengar penjelasan dari kakak nanti. Sudahlah, Mam. Kiara mengelus punggung sang ibu untuk menenangkan. Mam, sudah ya. Kenan putuskan dulu sambungan ini. Kan masih banyak kerjaan. Besok kan pulang. Dan langsung ke rumah Mami. Mami jangan banyak pikiran. Karena Ken gak mau Mami sakit, oke? Ken. Rasti memanggil putranya lirih. Namun Kenan tetap mematikan sambungan Zoom itu. Sambungan komunikasi terkini yang mampu berkomunikasi dengan melihat wajah orang itu, seperti sedang berhadapan langsung. Kenan memang benar-benar anak berbakti. Ia tak pernah ingin membuat sang ibu menangis, karena ia cukup tahu betapa menderitanya Rasti pasca ditinggal oleh suami atau ayah Kenan. Ia mencoba berada di tengah antara ibu dan istri yang ia cintai. Sementara Vicky hanya duduk menunduk sambil memainkan rubik yang ada di meja kantornya. Vic, panggil Rasti. Vicky langsung meletakkan rubik itu dan berdiri. Iya, Mam. Kamu tahu, Kenan sudah menikah. Siapa wanita itu?
Siapa wanita yang dinikahi Kenan? Tanya Rasti penuh penekanan. Arah mata kedua wanita yang beda usia itu tengah mengintimidasi Vicky. Vicky pun melirik ke arah Rasti dan Kiara bergantian. Vicky menggeleng. Saya tidak tahu, Mam, sumpah. Ia menunjukkan dua jarinya ke atas. Vicky tidak ingin melangkahi Kenan, karena ini adalah urusannya. Biar sahabatnya itu yang membereskan. Ia hanya perantara jika dimintai tolong. Bohong. Kamu pasti tahu. Kamu kan orang yang sangat dekat dengan Kenan, ucap Rasti. Katakan, Vic. Kiara pun bersuara. Bener, Mam. Ra, saya tidak tahu. Saya asisten dalam pekerjaan, tapi dalam urusan cinta, itu urusan Kenan. Saya tidak tahu. Jawab Vicky bohong. Semua jawaban tidak ada yang bisa membuat Mami puas. Rasti keluar dari ruangan itu tanpa pamit pada Vicky, padahal ia baru saja duduk dan menggunakan laptop milik pria yang tengah berdiri di hadapannya itu. Mam, Mami mau kemana? Tanya Kiara. Mami mau ketemu teman-teman Mami di Mall XX. Mami stres di sini. Lebih baik Mami menenangkan diri di sana. Rasti pergi meninggalkan Kiara dan Vicky di ruangan itu. Kiara melihat pintu itu tertutup otomatis setelah sang ibu berlalu pergi. Ia pun menarik napasnya. Maafin Mami ya, Vic, ucap Kiara. Vicky tersenyum. Tumben minta maaf. Biasanya kata itu paling sulit kamu ucapkan. Masa? Kiara tertunduk malu. Ia memang wanita angkuh dan arogan. 11-12 dengan sang kakak. Kiara paling anti yang namanya mengucap maaf dan terima kasih. Namun hari ini ia berubah, dan itu membuat Vicky tersenyum. Begitupun dengan Kenan yang berubah karena telah menemukan tambatan hatinya. Kiara mengambil tas yang ia taruh di kursi tamu Vicky. Aku pamit, Vic. Kamu mau kemana? Mau aku antar? Kiara menegakkan kepalanya. Mereka bertatapan dengan jarak yang tidak begitu jauh. Aku ingin ke supermarket XXX, jawab Kiara. Aku antar, sebentar. Vicky merapikan laptop dan kertas-kertas yang berserakan di mejanya. Gak usah, Vic, kamu lagi sibuk. Lagian aku bisa naik taksi. Kiara menyentelkan tas lempangnya ke bahu. Gak repot kok. Lagian, udah mau jam makan siang juga, gak apa-apa. Vicky dengan semangat merapikan ruangannya. Tidak baik ibu hamil jalan sendirian. Kalau ada apa-apa gak ada yang tahu. Tuh kan kamu doain aku yang buruk lagi. Emang bener ya, nasib aku buruk karena kamu. Sudon. Vicky tertawa dan Kiara akhirnya tersenyum tipis. Lalu keduanya berjalan bersama. Vicky mengantarkan Kiara berbelanja. Membeli perlengkapan dapur sesuai catatan si Bibi, juga susu hamil. Vicky tak pernah mempermasalahkan Kiara hamil dengan siapa dan pernah berhubungan dengan siapa. Yang pasti, ia masih mencintainya. Cinta tak bisa memilih kepada siapa ia berlabuh. Cinta pun tak mengenal status, walau etika tetap dijaga. Vicky hanya ingin melindungi dan membahagiakan Kiara. Walau wanita itu sedang mengandung anak dari pria lain, tapi ia tetap mencintai Kiara dan tak berkurang sedikitpun. Vicky mendorong troli, sementara Kiara mengambil barang yang terdisplay. Mereka seperti layaknya suami istri. Apalagi perut Kiara sudah terlihat buncit. Bu, boleh dicoba produk baru ini? Seorang wanita muda yang merupakan sales promoting role itu tengah menawarkan produk barang yang ia pegang. Kiara melirik ke arah Vicky yang sedang tertawa. Bu, Pak, ini produk terbaru kami. Lebih elastis dan nyaman. Pasti Bapak sama Ibu ketagihan pakai produk ini. Tidak seperti produk lain, Bu, Pak. Lagi pula, ini ada berbagai macam rasa. Jadi harum gitu, Pak, Bu. SPG itu terus menawarkan produknya pada Kiara dan Vicky. Vicky makin tertawa. Kamu mau coba? Boleh juga. Ledek Vicky karena produk yang ditawarkan SPG itu adalah kondom. Apaan sih kamu? Nggak jelas. Kiara mencubit pinggang Vicky yang masih tertawa geli. Maaf ya, Mbak. Kiara dan Vicky melanjutkan langkahnya ke tempat yang lain. Lalu SPG itu pun pergi. Kenapa nggak diambil? Lumayan lagi diskon, ada rasanya lagi. Ledek Vicky lagi. Buat kamu aja tuh, supaya nggak kena penyakit pas lagi main sama cewek-cewek klub. Jawab Kiara. Sok tahu. Ucap Vicky. Taulah, kata Kiara asal dengan tetap pandangan yang lurus ke depan. Itu kan karena kamu. Kalau dari dulu kamu nggak milih dia dan mau jadi istriku, aku nggak akan seperti ini. Sontak Kiara menoleh ke arah Vicky, karena lagi-lagi pria itu mengungkit masa lalu. Aku akan terima kamu, Ra. Walau bayi ini bukan anak aku.
Aku akan tebus dosaku yang dulu. Aku tidak ingin jadi pria pengecut seperti dulu. Ternyata persis di belakang Vicky dan Kiara yang tengah berjalan, ada Gunawan yang ingin menghampiri mereka. Semula, ia hanya ingin menyapa istri dan temannya itu. Namun ia justru malah membuntuti karena percakapan mereka sepertinya sesuatu yang rahasia dan ingin ia dengar. Seketika Gunawan penuh tanya, masa lalu apa yang terjadi antara Kiara dan Vicky? Dosa apa yang telah Vicky perbuat? Gunawan diam mematung dan membalikkan tubuhnya untuk keluar dari tempat itu. Ia tidak jadi menyapa kedua orang yang sangat ia kenal itu. Padahal, ia sudah rindu istrinya. Di otak kembang, Kenan masih memikirkan cara agar sang ibu tidak syok mendengar berita ini. Ia memijat pelipisnya dan bergegas pulang. Ia ingin memeluk Hanin, karena hanya sang istri yang membuat moodnya kembali normal. Hanya sang istri yang mampu melorehkan penatnya, dan yang mampu membuatnya tertawa. Hanin, aku akan mempertahankanmu untuk selalu di sisiku. Sungguh, aku sangat mencintaimu. Gumam Kenan dan bergegas pulang. Namun sebelum itu, ia merencanakan sesuatu untuk sang istri. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.